Luo Zengzeng ingin berbicara untuk menghibur Ling Frost, melihat salah satu baju besi berbalik ke arahnya. Dia menggigit giginya sedikit, meraih Ling Xuang Trail dan melemparkannya ke atas armor. Hei! Kecepatan baju besi ini semakin cepat dan lebih cepat, dan semua jiwa yang berbaring di jalannya tersebar oleh jiwa saat ini, dan mereka sudah bergegas ke Luo Zeng. Beri aku berhenti. Tubuh Luo Zeng menyusut menjadi busur, dan seluruh orang bergegas ke tanah, menghindari dua pisau karat yang berputar dan membanting ke armor. Di hadapan baju besi Luo Zeng tidak memiliki tangan, tabrakan ini juga meletus kekuatan 5 atau 600 dewa. Meskipun baju besi suram ini sangat kuat, Luo Zeng bisa melakukannya. Serangan ini, Luo Zeng akan berpikir tentang menyerang pelat bawahnya dan membuangnya ke tanah. Setelah benar-benar memukulnya, Luo Zeng Cai mendapati dirinya salah. Hei! Ditemani oleh suara renyah, Luo Zeng merasakan sensasi tumpul berat di bahunya, dan baju zirah itu bahkan lebih kuat dari tubuh Luo Zeng. Bagaimanapun, di sini adalah sisi lain, Luo Zeng tidak memiliki tubuh solusi batu segel. Bisakah baju besi ini menjadi sangat kuat hanya selama 13 hari? Di bawah satu tabrakan, jika saya tidak bisa meletakkan baju besi ini, saya mendengar suara, bip, dari kepala baju besi, dan pisau karat telah diturunkan. Luo Zeng mengambil kesempatan untuk menggulung, pisau karat langsung di lantai, menarik celah di lantai. Tanah ini juga memiliki warna metalik yang pudar. Jika Luo diterapkan sepenuhnya, tidak mudah untuk menghancurkannya. Tetapi pisau karat itu seperti selembar kertas. Bisa dibayangkan bahwa kekuatan baju besi jauh melampaui Luo Zeng. Hei! Dua titik merah di kepala baju besi itu sedikit berkedip, itu tidak bisa dihancurkan di bawah pisau. Pisau karat di tangan hancur lagi. Setiap pisau mengejar Luo Zeng, dan kecepatan semakin cepat dan lebih cepat. Hei! Di bawah 67 pisau, Luo Zeng hanya bisa terus bergulir. Lagi pula kecepatannya lambat, hanya merasa dingin di belakang. Salah satu dari mereka benar-benar berlari di punggungnya, menarik keluar luka yang mengerikan. Jika lebih lambat, aku takut itu akan langsung hancur. Hei! Baju besi ini juga sedikit kecelakaan bagi Luo Zeng untuk menghindari serangannya sendiri. Ia menyerah mengejar roh matahari lainnya dan menguntit Luo Zeng. Cepat mundur. Ling Xuang terlempar ke sudut dinding, menyaksikan Luo Zeng dalam bahaya dan sangat gugup, diingatkan dengan keras. Tapi ruang bawah tanah ini sangat besar, dan bagaimana Luo Zeng akan mundur akan dibelenggu oleh baju besi, dan itu hanya akan terus menyembur dan berkelip-kelip. Bentuk tubuh akan terus berpindah antar kedua pisau karat. Orang-orang Jiuli berdiri di atas, dan bahkan jika mereka dipisahkan oleh jarak, mereka bisa mendengar tangisan dan tangisan dari bawah tanah. Ini sangat buruk, gadis kecil itu menutup matanya. Meskipun sebagian besar ruang bawah tanah adalah jiwa asing, sangat sulit untuk berkultivasi sedemikian rupa, sungguh disayangkan bahwa ia mati di sisi lain. Orang-orang selalu membayar untuk keserakahan mereka, kata saudara lelaki gadis itu dengan acuh tak acuh. Apa godaan untuk membuka ke domain gelap? Jiwa-jiwa yang berkultivasi ke surga ke-13, tidak ingin naik satu tingkat lagi. Siapa yang mau melepaskan kesempatan ini? Sayangnya, mereka memilih cara yang salah. Ling Frost memandang Luo Zeng, tidak jauh dari sudut dinding, dan sesekali mengeluarkan jeritan. Luo Zeng seperti berjalan di atas tali, mengayun melalui dua pisau berkarat. Dia penuh kekhawatiran, tapi dia tidak bisa membantu. Jiwa-jiwa itu juga mencoba untuk menyerang dua baju besi. Bahkan jika tubuh Luo Zeng tidak bisa bergerak, metode serangan jiwa yang bahkan lebih layak disebut. Dia berkonsentrasi pada setiap gerakan Luo Zeng, tapi dia lupa keselamatannya. Armor lain bergegas ke kiri setelah pembantaian di sebelah kanan. Meskipun Luo Zeng sendiri sulit untuk dilindungi, dia masih menaruh perhatiannya pada Ling Xuang, dan melihat baju besi lain bergegas ke arahnya. Dia membanting giginya dan meninju dirinya sendiri dari atas. Pong! Tinju itu berada di siku armor, dan tinju Luo Zeng sangat menyakitkan sehingga armor itu hanya sedikit bersandar. Mengambil keuntungan dari kesempatan ini, bentuk tubuh Luo Zeng berputar, menempel pada baju besi dan bergegas ke sudut Ling Frost, menjemputnya, dan membanting kakinya di dinding, dan membalikkan ruang belakang. Melompat dari jarak 7 atau 8 kaki. Hei! Dua armor berikutnya semuanya mengincar Luo, dan mereka mengikuti Luo Zeng. Mereka datang lagi, Ling Xuang bergegas. Luo Zeng memegang Ling Frost sambil berlari dengan liar, otaknya juga berputar dengan kecepatan tinggi. Tinggal di ruang bawah tanah mati cepat atau lambat, dan dia melirik ke dinding dengan tergesa-gesa. Tanpa sedikit keraguan, ketika dia bergegas ke dinding kanan ruang bawah tanah, kekuatan para dewa pecah lagi. Menginjak dinding, Luo Zengwan, seperti tokek pintar, langsung memanjat lebih dari 10 kaki. Tapi ketinggian total basement ini adalah ratusan kaki. Luo Zeng tidak bisa terbang di sisi lain. Bagaimana dia bisa memanjat dan tidak bisa meninggalkan ruang bawah tanah? Dia akan jatuh cepat atau lambat. Tetap stabil. Saat Luo Zeng memanjat, Ling Frost digendong, dan kekuatan tubuhnya diberikan, dan tangan kanannya ditusukkan ke dinding seperti ular. 4 jari dimasukkan ke dinding. Dia dan Ling Xuang keduanya terpasang di dinding. Kedua baju besi itu awalnya mengejar mereka. Setelah mereka menemukan Luo Zeng tergantung di dinding, mereka berhenti sejenak. Lampu merah kepala menyala dan mereka mencoba untuk melompat. Hei! Hei! Meskipun kedua baju besi itu tak terkalahkan, mereka tampaknya sangat mandiri. Meskipun kedua baju besi itu tak terkalahkan, mereka tampaknya sangat mandiri. Jangan bicara tentang ketinggian lompatan, bahkan setengah kaki dari tanah tidak bisa melakukannya. Ling Xuang yang tadinya gugup memandangi dua armor yang berjuang untuk melompat, dan tidak bisa menahan tawa. Hah, mereka tidak bisa melompat.
Luo Zeng mengangguk dan sedikit menurunkan hatinya. Yah, mereka tidak bisa datang. Setelah 2 lompatan baju besi, kuang-kuang, saya menyadari bahwa saya tidak bisa melompat, dan akhirnya memilih untuk menyerah. Ada banyak jiwa alien di ruang bawah tanah. Setelah Luo Zeng menyebabkan perhatian dari 2 baju besi, mereka akhirnya bernafas. Sekarang 2 baju besi mengarahkan senjata ke arah mereka. Setelah waktu yang harum, ruang bawah tanah, yang awalnya penuh dengan jiwa, sekarang kosong. Ribuan jiwa alien telah terbunuh, kecuali Ling Xuang, tidak ada satu jiwa pun yang lolos. Luo Zeng dan Ling Xuang masih tergantung di dinding, dan mereka melihat 2 baju besi dengan cara yang rumit. Mereka harus pergi. Ling Frost berbisik. Jika kamu tidak bisa melompat, kamu tentu akan pergi, kata Luo Zeng dengan percaya diri. Tapi suaranya jatuh, dan 2 baju besi telah sampai ke dinding. Hei! Mereka memasukkan 2 pisau karat ke dinding secara bergantian, dengan pisau karat sebagai titik tumpu, dan menariknya bola balik, yang memanjat dinding. Armor ini sangat obsesif. Luo Zeng tersenyum dan menggelengkan kepalanya.